Hai teman-teman, jangan salfok sama yang di belakang itu. Ya beginilah kondisi rumah aku. Dan ya guys, aku mau cerita soal pengalaman kerja aku di PT Permodalan Nasional Madani selama 1 tahun. And ya guys, aku mengawali karir aku sebagai akun officer di salah satu cabang di Sulawesi Barat. Nah, aku nggak usah spill daerah mana. Intinya aku pernah jadi akun officer di sana. Dan ya, kenapa aku mendaftar pada posisi waktu itu? Pertama, aku masih mencari pengalaman kerja. Jujur aja, aku S1 dan kualifikasi untuk melamar kerja di PT Permodalan Nasional Madani itu adalah SMA. Dan tentunya umurnya batas 25 tahun. Untuk kendaraan, dia memfasilitasi kita motor dinas. Kemudian dia juga punya mes atau wisma. Jadi kalau kalian kerja di sana, kalian nggak bakal pulang balik dari rumah ke kantor, soalnya di sana kalian udah disiapin mes. Nah, di sanalah kalian nanti tinggal gitu guys. Dan ya, kebanyakan orang yang bekerja di sana tuh kita dilarang, bukannya kita dilarang pulang balik ya, cuma bagusnya kalau tinggal di kantor karena pekerjaannya itu biasa kita sampai malam. Jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa di PNM itu kerja dari pagi sampai jam 5, itu menurut kontrak ya, tapi biasa kita kerjanya dari pagi sampai malam, biasa sampai jam 10 malam. Makanya biasa nggak diperkenankan kita untuk pulang, karena kita juga waspada takut kalian kenapa-napa. Kalau katanya gitu sama kepala cabang, biasa SAO nya, wakil kepala cabang, biar kamu tetap aman aja di kantor gitu. Dan ya, salary ya apa ya guys, dan ya salary di PT PNM itu UMK. Misalnya di Sulawesi Barat tuh UMK-nya sekarang 2,8. Nah, sekarang itu 2,8. Dan ya itu gajinya sekitar UMK setempat dimanapun kalian kotanya, dia itu UMK. Nah, selanjutnya apa saja sih yang dikerjakan, terus apa aja sih yang dikerjakan oleh akun officer? Nah, akun officer itu pertama dia selain cari nasabah, pekerjaan intinya ya cari nasabah. Kedua, melakukan penagihan. Itu adalah inti poin pertama. Dan kedua, yang jelas ini adalah inti dari pekerjaan job desk kita. Kita adalah anak lapangan kalau kita adalah seorang akun officer. Dan pengalaman jadi AO tentunya kita harus kuat mental ya, soalnya kita akan bertemu nasabah dan tidak bisa dipastikan dalam nasabah itu dalam setiap kelompok, karena kan kita melakukan penagihan kelompok ya guys. Dan ya, problemnya itu gini guys, kita biasa menemukan kelompok yang nasabahnya itu nggak selalu baik. Kadang nasabahnya bermasalah, kadang nasabahnya kabur. Ya gitulah. Terus kita sebagai akun officer tentunya punya tanggung jawab untuk membawa angsuran sesuai dengan penagihan kita pada hari itu. Dan ya guys, dan di sini kita dilarang banget untuk nombok maksudnya membayarkan nasabah. Misalnya nasabahnya nggak bayar nih hari ini, atau misalnya dia bilang besok aku bayar ke kamu gitu, terus kamu mau menanggulangi dulu kan, itu sama sekali dilarang, karena di sana ada namanya sistem tanggung renteng guys. Nanti bakal kamu tahu kalau kamu jadi AO. Ketiga, intinya gitu. Terus sebagai akun officer kalian jujur aja, kalian harus selalu hati-hati dalam berkendara. Pastikan kalian sudah ada SIM, pastikan kalian selalu pakai helm, dan sedia jas hujan, jaket, karena kita biasa sampai malam kan. Jadi buat safety, kontrol diri kamu itu perlu.
Nah, kalian harus siapin itu, perhatiin makan karena banyak banget AO di lapangan itu. Teman-teman saya kemarin gitu mengalami cedera, bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara penagihan guys. Naik motor kan, kalian harus betul-betul hati-hati dalam berkendara. Itu resiko kerja ya guys, tapi tenang aja, di sini udah disediakan juga ya BPJS ketenagakerjaan ada ya, apalagi fasilitasnya THR. Di sini juga biasa ada tuking. Misalnya kalian AO selama 1 tahun, nah kalian biasa dapat bonus gaji 1 kali gaji. Misalnya gaji kalian 2,8 ya dikali 2 lah guys, kalau misalnya udah setahun. Nah biasanya itu di akhir tahun, tergantung dari memo. Sebenarnya di PNM itu banyak intensif sih sebenarnya guys ya, kalau kalian udah lama udah lama kerja di situ. Dan ya, untuk pekerjaan sebagai FAO itu kerjanya di kantor dan tentunya mengurus administrasi yang dibutuhkan oleh AO di lapangan. Kemudian AO itu melakukan penyetoran uang transaksi di lapangan, uang penagihannya di store ke FAO. Nah terus FAO menginput data tersebut, pokoknya dia bagian administrasi lah guys ya, mulai dari perpindahan kelompok, mengajukan ini pokoknya mengurus data-data nasabah kalian yang pengen dicairin tuh, data-datanya dikirim ke FAO. Tapi kan sekarang itu udah canggih ya, jadi bekerja mobile, udah nggak manual pakai kertas lagi guys. Jadi sekarang di PNM itu AO sudah disediakan HP kantor untuk uji kelayakan nasabah gitu. Jadi sekarang tuh enak banget karena udah ada handphone, gadget dan aplikasi yang mempermudah kita dalam nginput data nasabah. Jadi kita udah nggak khawatir kertasnya bakal robek ke apakah, karena udah mobile, udah diwajibin mobile kan gitu. Jadi lewat deh. Nah terus FAO tuh gajinya sama dengan AO itu gajinya UMK, dan FAO juga sama, gajinya sama. Apakah mana tinggi jabatan AO dan FAO? Sebenarnya sama-sama sih. Terus job desk-nya apa? Apakah lebih susah AO daripada FAO? Ya tergantung sih guys ya, karena AO itu kan di lapangan, tentunya udah terbiasa dengan tantangan menagih nasabah. Tapi bagaimana dengan FAO? FAO itu lebih lama selesai kerjanya daripada AO, karena kalau AO itu udah selesai nyetor, udah dapat nasabah, briefing di kantor. FAO-nya ini belum selesai karena mau input daily closing gitu. Daily closing itu closingnya tiap hari kan, jadi kita harus menyelesaikan itu dulu. Habis selesai ini daily closing, barulah kita tidur. Barulah kita selesai kerja. Biasa sih sampai jam 10 ya normalnya gitu. Tapi dulu juga jadi AO gue biasa sampai di atas jam 10 guys. Jadi jangan kaget kalau kalian kerja di sana. Biasa tidurnya lama. Itu kan tergantung dari cabang ya guys. Tergantung dari cabangnya juga. Terus apa? Kalau kalian pengen berkarir itu bisa banget, karena AO itu berkarir. Mulai dari AO itu berkarir. Kalau FAO enggak, dia stuck di situ aja. FAO itu nggak bisa naik, kecuali AO itu naik jadi AO, jadi SAO, jadi KC, kepala cabang, jadi SAO, senior account officer kan, wakil kepala cabang. Nah tugas dari SAO itu sendiri biasanya verifikasi nasabah. Terus kepala cabang juga gitu.
Ya, seperti itulah guys pekerjaan di PT PNM. Kalau teman-teman pengen join boleh banget, karena dia itu udah ada apa namanya, sering banget buka loker. Kalian bisa buka websitenya, nanti aku cantumin di deskripsi kalau kalian pengen daftar. Karena di situ kalian bisa daftar jadi AO ataupun FAO guys. Dan ya apa ya, intinya apa, aku mau bilang ke kalian kalau pekerjaan itu nggak ada yang gampang. Kemudian ya kalau kalian pengen punya uang, gajinya banyak, tentunya kerjanya juga biasa nggak semudah itu gitu guys. Terus jangan pernah bosan untuk kerja. Kalau kalian capek jangan pengen langsung resign gitu guys, tapi kalau kalian capek ya istirahat aja dulu. Entah itu kalian sakit atau sakitnya mental gitu, kalian ngerasa nggak cocok, lagi bad mood, jangan langsung resign, tapi istirahat dulu. Kalau bisa tenangin diri, terus cari apa sih yang bikin kalian jenuh gitu dalam bekerja. Dan ingat kembali waktu training awal gitu, misalnya kalau kan di sini kan di PNM kita di training dulu. Ingat waktu kamu susah-susah training, kamu belajar hal-hal baru dan itu nggak mudah, ingat. Terus ketiga, kalau kalian pengen resign, ingat kamu bekerja untuk siapa. Misalnya kalian nih generasi sandwich nih, orang tuanya susah nih, kalian suka bantuin orang tua, kalian adalah salah satu tulang punggung keluarga juga gitu. Ingat kalian masih punya keluarga yang pengen dikasih uang, dikasih ini gitu. Dan ya aku sebenarnya udah resign di tahun 2021 karena apa, karena aku juga jurusannya S1 dulunya. Jadi aku berpikir untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazah aku gitu. Dan ya guys, yang penting apa, selalu belajar hal-hal baru. And yeah, thanks for watching, see you in the next my video, bye bye.